nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Tuhan mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Segala perkara yang terjadi dalam hidup kita layak kita syukuri. Bersyukur Bapak Ibu, ini acara baru ya, bisa jadi dampak loh buat banyak orang. Luar biasa, ide Pak Hari luar biasa. Ide Pak Hari apa idenya si Odel? Oh idenya dia. Oh idenya tim, luar biasa. Saya tiba-tiba tergelitik mau angkat satu pujian karangan sahabat saya.
Ini belum pernah dinyanyikan di sini. Nanti ikutin ya. Dari hati ku bersaksi, walau dalam lembah kau ada di sana. Kemanapun aku pergi, engkau selalu ada, setia mendampingi. Kau bukakan pintu demi pintu, kau berjalan di depanku. Kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur dan berserah. Lagunya sederhana Bapak Ibu. Dari hati, dari hati ku bersaksi, walau dalam lembah kau ada di sana. Kemanapun aku pergi, engkau selalu ada, setia mendampingi. Kau bukakan pintu demi pintu, kau berjalan di depanku. Kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur dan berserah. Kau bukakan pintu demi pintu, kau berjalan di depanku. Kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur dan berserah. Kau bukakan pintu demi pintu, kau berjalan di depanku. Kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur dan berserah. Satu pintu demi pintu Tuhan akan bukakan buat kita anak-anaknya. Pujian ini teman saya, sahabat saya ciptakan waktu dia gagal ginjal. Secara ilmu medis dia udah gak mungkin sembuh. Ya, dia ciptakan lagu ini secara ajaib. Tuhan bikin mujizat, dia sembuh. Adiknya pun waktu itu ada kanker apa gitu, saya lupa ya, dia cerita hampir mati. Ya, diciptakan lagu ini sembuh. Lagu ini kasih saya banyak kekuatan. Seorang worship leader yang luar biasa, sahabat saya, abang saya, mengikuti perjalanan rohani saya bareng-bareng sama dia. Kita bangkit diri yuk Bapak Ibu. Kita naikkan sekali lagi. Oh, kau bukakan pintu demi pintu Tuhan. Kau bukakan pintu demi pintu, kau berjalan di depanku. Kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur dan berserah. Oh,
bukakan pintu demi pintu, kau berjalan di depanku. Kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur dan berserah. Ku bersyukur dan berserah. Ku bersyukur dan berserah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur dan berserah kepadamu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita mau ada hari ini talk show ya. Silakan duduk. Mau nyanyi sama saya? Wanita sini, maju. Suruh duduk gak mau? Oke, kita acaranya namanya Bromo. Bukan Gunung Bromo ya. Karena ini Mount Hermon, bukan Mount Bromo. Jadi obrolan di Mount Hermon. Jadi setiap berapa lama sekali kita adakan? Sebulan sekali. Setiap sebulan sekali kita ada acara dengan berbagai narasumber. Mudah-mudahan nanti saya bisa jadi narasumber kali. Oke. Kalau saya jadi narasumber kita judulnya mewek berjemaah gitu ya. Ya. Oke. Kali ini kita akan kedatangan narasumber. Ada yang kenal nggak sama ini? Melanie Ricardo. Ada yang kenal? Ada yang kenal nggak? Saya sih nggak kenal, cuman tahu, kenal mah enggak. Ya kita akan dipandu sama ibu kita satu ini yang cantik nanti jadi moderator, ya. Nanti narasumbernya akan datang kurang lebih jam berapa? Jam 12. Sementara kita mau menunggu, gimana kalau kita naikkan satu pujian lagi, oke? Oke, yuk kita berdiri yuk. Tapi ini kan udah waktunya rada-rada ngantuk nih. Ya kita goyang sama-sama, oke? Oke? Tuhan Yesus baik. Jempolnya dong, dua-duanya ke atas. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang ikhlas, haleluya. Come on. Sama-sama bilang, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Hey, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya yuk. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi jempol, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Nih, jempolnya begini, samping badan, kita twist dong. Oke, jangan begini, kita tulis. Oke, kita coba ya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus ini nih.
Let's do the twist. Tuhan Yesus baik. Lagi yuk bilang, tiada berkesudahan, come on. Tiada berkesudahan, what? Kasih setiamu Tuhan. Hari berganti hari, come on. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jamalnya, come on. Come on, Tuhan Yesus baik. Come on, let's do it again. Ayo dong digoyang. Watch me, come on. Tuhan Yesus baik, come on. Yang sangkatan saya mah bisa dong pasti goyang. Come on, Tuhan Yesus baik. Bikin langsing loh. Goli goyang, Tuhan Yesus baik. Selama-lama. Lagi bilang Tuhan Yesus baik. Come on. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Masih bisa goyang? Atau saya doang yang kepanasan? Oke. Saya undang moderator kita yang cantik jelita ini. Kasih tepuk tangan dong yang meriah dong. Oke, Ibu. Terima kasih Kakak Samuel untuk panduan buat kita semua untuk membangkitkan gairah kita untuk mendengarkan talk show bersama dengan narasumber kita Ibu Melanie Ricardo yang sedang menuju ke sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya untuk siang hari ini. Mewakili Bapak Gembala, kita ketemu lagi ya untuk talk show minggu depan, sudah promo dari sekarang. Jadi perkenalkan saya Audilia, saya salah satu pekerja dari Mount Hermon Church. Saat ini saya berada di tim multimedia dan hari ini saya bertugas sebagai moderator untuk talk show bersama dengan topik beradaptasi di era digital. Nah, ibu-ibu sekalian, Bapak juga, seberapa digital sih kita dalam hidup kita? Setiap hari, setiap detik mungkin kita nggak lepas dari yang namanya gadget gitu ya. Bangun tidur mungkin males-malesan mungkin buka handphone. Tetapi Bapak Ibu, kita juga nggak bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi digital itu kemajuan itu terus tetap ada di dalam hidup kita. Dan itu kita nggak bisa, saya nggak mau, saya mau tetap dengan cara hidup lama, itu nggak bisa. Itu sudah terjadi otomatis dan kita harus menghadapi dan menerima, menikmati bahwa era digital itu harus kita terima. Pengalaman saya mempunyai anak remaja di usia remaja di era digital. Saat ini seberapa digitalnya saya terpaksa dan harus menjadi metal. Mama yang metal, melek digital maksudnya. Metal maksudnya mama yang melek digital ya. Dengan usia remaja anak-anak, kadang-kadang saya merasa lamban di dalam menerima informasi,
menerima sesuatu aplikasi yang baru, kemajuan, terasa lamban. Tapi saya berusaha untuk blend, untuk bonding dengan mereka bahwa saya juga harus bisa. Kalau mereka bisa, saya juga bisa gitu. Saya nggak mau kalah sih sebetulnya. Saset belajar akhirnya bisa juga. Ada juga unsur paksaan bahwa kamu harus ngajar, mama juga harus bisa. Ya, bukan maksud untuk saya kebanggaan, tapi saya maksud bahwa saya juga nggak mau kalah oleh arus zaman globalisasi yang melanda di dunia kita saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita sambil bridging ya, bahwa digital itu penting juga di dalam pelayanan. Kita juga nggak bisa menolak bahwa gereja juga harus tetap dalam pakem yang lama, tidak juga. Gereja juga harus mengikuti kemajuan zaman teknologi. Kalau kita lihat gadget yang kita punya saat ini, bahwa kadang-kadang anak-anak suka mengingatkan saya untuk cashless selalu. Di samping bahwa itu suatu yang efisien, itu juga ada dampak yang tidak baik buat saya gitu, terutama bahwa ketika kita mengalami kemajuan zaman, ada dampak positif besar, ada juga dampak negatif. Saya kasih contoh seperti ini. Misalnya, ini pengalaman saya juga saya sharing. Ketika saya naik ojek online, ketika saya membayar secara tunai, ada aja akalnya mungkin ya, apa mungkin benar, apa saya berharap itu benar. Tapi saya merasa unsur kejujuran sudah semakin setipis tisu gitu. Ya, maaf Bu, kembaliannya nggak ada. Oh, nggak ada uang recehnya. Gitu. Itu pengalaman saya, itu juga suatu dampak yang menurut saya sedikit kurang baik. Biasa dengan itu kemajuan modus sih Kak. itu. Ya? Itu biasa modus sih. Modus ya, benar ya. Biasanya modus, begitu. betul ya. Kak gak ada kembali, gak ada uang kecil gitu. Soalnya pernah saya juga waktu itu beli nasi goreng pinggir jalan, tek-tek ya. Dia pakai QR loh. Iya. Pakai QR loh. Berapa Mas? Harganya kurang ajar lagi dia kasih. 18.000. Saya kasih 20.000. Nggak ada kembalian. Kok uang pas aja. Itu pada rame yang belanja, uang pas aja. Kenapa nggak ada kembali? Dia bilang, nggak ada. Coba buka laci lo. Banyak kembalinya di situ. Pengalaman ya Bu. Iya kan? Bener nggak? Atau enggak kita ke minimarket ya, kembaliannya pakai permen. Terus kalau belanja di Dep Store ya, waktu itu saya pernah belanja di Dep Store. Harganya 99.900. Kasih 100.000. Maaf Pak, nggak ada 100. Waktu itu saya pernah iseng, saya bilang tukerin aja, saya tungguin. Tapi saya nggak ada kembali, terserah mau pakai uang siapa, pokoknya kembali saya 100. Iya. Sampai panjang itu antrian gitu loh. Maksudnya kita bukannya ini ya Kak, bukannya kita mau rese. Tapi itu hak kita loh. Hak kita sebagai konsumen loh. Makanya unsur kejujuran itu udah setipis tisu. Bukan pelit. Beda kalau pelit harga 1.000 dihitung. Ya. Tapi ini masalahnya itu kan hak kita. Ya kan? Parkir gratis sekarang. Parkir gratis khusus konsumen gitu ya. Gak boleh sebut mereknya. Gitu. Terus begitu selesai belanja, terus. Lah itu tulisannya gratis. Ini ngapain dong gitu loh. Ya jadi kayak gitu model. Biasanya modus kalau kayak gitu. Modus, dan juga makanya kemajuan itu ada baik, ada tidak baik. Betul. Unsur kejujuran itu semakin tipis. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat lagi viral ya di minimarket, anak kecil belanja kembalian akhirnya bapaknya yang ribut. Padahal itu bukan cuma sih, ada nilainya, ada angka sekian, tapi orang tuanya sangat tidak menerima bahwa kembaliannya itu dimainkan sama kasirnya gitu. Jadi dampak baik dan tidak baik harus kita terima, namanya juga kemajuan. Ada yang pakai VPN di sini? Iya. Ada yang pakai VPN di sini? Gak ada. VPN. Ada? Tahu nggak VPN? Berarti jujur semua kalau nggak tahu. Tahu Bu ya VPN apa? Suka nonton ya? Biasanya suka nonton yang gitu-gitu tuh. Nggak tahu Bu ya, Ibu berapa jujur berarti Bu? Kalau dulu anak saya minta uang, Ma minta uang ambil di dompet. Kalau sekarang minta uang ambil di
handphone gitu. Ya ambil di handphone, padahal handphone itu cuma angka dan cuma baterai doang. Apanya yang mengambil, tapi semuanya serba virtual. Iya. Jadi kemajuanlah seperti itu, era digitalisasi, kita harus menerima juga ya. Kalau sekarang kita lihat juga gambar Tuhan Yesus yang dulu kita tempel, sekarang semuanya dalam bentuk 4 dimensi. Semuanya udah dibikin virtual, bikin AI yang lebih berfungsi untuk gambar Tuhan Yesus. Tapi semuanya dengan AI kita bisa mengedit, bisa merubah image, tapi yang asli, yang ori itu tetap yang terbaik gitu. Ya kita tepuk tangan dulu bahwa kita punya sesuatu yang terbaik ya. Tidak bisa diganggu bahwa mau diedit, mau dibikin berapa dimensi, yang asli, yang original itu tetap yang terbaik. Bahwa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu tidak pernah berubah. Walaupun dalam bentuk format yang berbeda, tapi isi dari suara Tuhan itu tidak pernah berubah. Setuju Kak Sem atau setuju? Nggak setuju? Setuju, setuju dong. Harus setuju. Firman Tuhan itu kan ya dan amin, alfa dan omega dong. Iya. Awal dan akhir, tak pernah berubah. Iya. Iya, bukan alfa dan nggak ada akhirnya gitu. Iya, kan ya. Kita nanti berunsur iklan lagi. Iya betul. Iya. Bapak Ibu sekalian, tapi aku mau tanya dong Kak Odel, itu ya, boleh. AI itu apa ya? Saya agak kurang mudeng itu yang namanya AI. AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Dia bisa melebihi kecerdasan manusia, kemampuan otak manusia. Tapi jangan ragu, kita masih menang banyak dari AI. Kalau teknologi AI punya 1 kecerdasan IQ, kita punya 3. Intelligence, emosional, dan juga spirit. Jadi kita masih menang dari teknologi. Setuju, tepuk tangan dong. Iya. Apalagi orang Indonesia ya, akalnya banyak gitu loh, 1000 akalnya gitu loh. Iya. Dikasih aturan ini bisa aja dilanggar dari sisi mana gitu. Gitu. Informasi itu kan kita nggak bisa, sekarang terlalu gampang ya informasi kita terima. Dan Bapak Ibu mungkin yang punya anak-anak, saya kebetulan juga pengajar sekolah minggu, saya mau sharing bahwa saya menemukan beberapa kasus anak-anak masih umur 10 tahun sudah membuka situs-situs yang bukan sesuai umurnya. Jadi minta tolong jika punya anak, dikontrol. Gadget itu boleh dikasih, fasilitas itu boleh, tapi fungsi kontrol itu tetap ada di orang tua. Makanya mesti tahu Bu, Bapak Ibu, VPN itu apa. Itu bisa ngejebol situs-situs dewasa loh. Iya. Jadi mesti diliatin VPN-nya pakai VPN master atau VPN apa. Kok jadi saya tahu ya? Berarti dia sering nonton. Soalnya dia tahu. Iya, jadi mesti waspada. YouTube pun sekarang banyak kebocoran, banyak leak. Walaupun kita nggak pakai VPN, tapi banyak sekali situs-situs kayak contoh penistaan agama, terus kayak Kristen progresif itu sebenarnya nggak perlu pakai VPN kan? Kristen progresif pernah dengar? Saya progresif kacamata. Nah itu kacamata beda, itu karena faktor U. Pernah dengar Kristen progresif Bapak Ibu? Pernah dengar ya? Yang menyatakan bahwa keselamatan itu bukan cuma dari Tuhan Yesus. Karena banyak jalan menuju Roma, kata itu ke Roma Bapak. Kalau keselamatan cuma 1, nggak ada lagi. Gitu. Jadi kayak gitu banyak sekali bisa mempengaruhi pola pikir anak, kayak kekerasan apa itu juga harus disaring dari ininya, dari kemajuan. Situs dewasa. Jadi kembali fungsi kontrol itu ada di orang tua karena kita yang memegang bagaimana mereka bertumbuh, terutama dasar iman itu dipupuk dari ketika mereka masih kecil, golden age. Mari kita tanamkan lebih banyak bahwa percaya kepada Yesus itu gak akan merugikan gitu sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin ya. Ya kita lanjutkan sambil menunggu Bapak Ibu. Saya informasikan dari awal narasumber kita sebetulnya Kakak Yosi dari salah satu anggota band Indonesia, cuman beliau ada urusan mendadak. Jadi hari ini kita akan digantikan oleh Kakak Melanie Ricardo yang mungkin sebentar lagi akan tiba. Jadi beliau akan menyampaikan kepada kita bagaimana sih kehidupan anak muda masa kini, peran mereka di dalam kehidupan dan juga mereka menikmati bagaimana digital dan era digital itu generation yang sekarang itu melanda kehidupan anak muda dan juga bagaimana pertumbuhan iman Kristiani, gaya hidup digital Kristiani dalam hidup mereka. Ya informasi serba pintar, kalau sekarang kita punya TV pintar, mobil pintar,
handphone juga pintar, tapi kita jangan kalah pintar dari handphone. Betul. Ya, kita punya smartphone, tapi kita juga Harus lebih pintar dari smart tempat. people. Betul. Ya, smart people jangan kalah dari smartphone. Iya. Apa sih bedanya Kak sama anak muda zaman dulu ya, zaman Iya. dulu sama zaman Pernah sekarang? muda Kak? Kok Saya masih muda sampai sekarang. pada masanya ya? Saya pernah muda, sampai sekarang pun masih muda gitu. Ya. Apa sih bedanya anak muda zaman dulu sama sekarang ya Kak ya? Bedanya dulu zaman tuh. dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman Tuh, udah langsung ngomong beda tuh. Beda banget ya Bu ya? Beda banget, beda jauh. banyak, bukan banget. beda Beda banyak. Kalau zaman dulu kita semuanya serba konvensional. Menggunakan sepeda itu udah enjoy, udah happy banget Iya. gitu. Kalau sekarang kita lihat baru sepeda gitu ya. Iya, cuman sepeda. Kayaknya anak gitu. sekarang nggak pernah ngerasain ya waktu Naik sepeda goes gitu Nggak, ya. PDKT gitu ngantri telepon umum sampai panjang gitu ya. Iya. Nggak pernah ya sedain koin segepok gitu nggak pernah ya. Iya. Anak muda sekarang tuh nggak tahu mungkin telepon umum kayak apa. Kenapa Pak? Pengalaman ya Pak dulu ya. Ngantri panjang gitu ya Pak di telepon umum ya Pak. Pakai koin gitu Pakai ya. koin begitu 3 menit masukin lagi. Tuh ya telepon kartu bener. Itu udah paling hits tuh Pak telepon kartu di zaman ya. Iya betul. Jadi kita juga harus cakap digital dimanapun kita berada. Kita jagap digital, kita metal, melek digital. Di mana? Boleh tepuk tangan untuk metal. Gereja pun tetap juga metal ya. Walaupun kita berada di era-era, tapi ada juga hal-hal yang tetap kita menggunakan hal-hal yang masih bukan konvensional, tapi masih itu membuat dulu saya kalau membaca Alkitab, buku saya tahu di halaman berapa, ini saya bisa tulis-tulis. Kalau di handphone saya nggak bisa tulis, lupa tadi bacanya di mana ya, harus ulang lagi dari awal, historinya ada di mana gitu. Iya. Bersyukur loh gereja Mount Hermon ini juga melek banget digital loh. Iya. Direkam terus kan tiap minggu. Bener nggak? Announcernya siapa ya announcernya? Iya announcernya, iya tahu deh. Terus pesan buat Pak Gembala, jangan dibikin live ya Pak. Jangan dibikin live, biar pada datang. Kalau dibikin live, buka Jangan YouTube. streaming maksudnya. Bukalah YouTube gitu loh. Live ini, streaming ini gak usah datang pakai baju tidur nonton gitu. Beda ya Bapak Ibu ya. Kita nonton streaming dengan datang langsung, hadiratnya beda loh. Urapan Tuhannya beda. Dan yang paling penting nggak bisa ketemu saya kalau nonton streaming. Itu yang paling penting. Gitu Mungkin loh. Bapak Ibu belum kenal nama lengkapnya. Nama lengkap saya Samuel Rusman. Samuel itu nama baptis dikasih sama pendeta saya dulu. Gitu. Umur. Umur 2 tahun lagi setengah abad. Oh, baru. 2 tahun lagi setengah abad, tapi masih bisa goyang. Yang muda juga kalah. Gitu. Iya, Bapak Gembala masih lebih banyak. Oh iya, Bapak Kepala masih lebih banyak. Tapi lebih melek digital Bapak ini daripada saya loh. YouTuber. Ya, YouTuber luar YouTuber. biasa. Jam 12 malam dikirim loh. Set udah jadi aja pokoknya itu linknya. Yang belum subscribe, yang belum jadi followernya Bapak, tolong ya buka YouTube kita, Gereja Spasi Hermon, semuanya kapital ya. Oke, boleh di follow, di subscribe, boleh di like, terutama jempolnya bukan hanya untuk scroll aplikasi yang untuk penonton, tapi juga scroll renungan harian dan juga panduan untuk berfirman. Kita mendengar firman dari Bapak Gembala yang disampaikan langsung oleh suaranya asli Pak Gembala, bukan suara orang lain. Bukan suara AI. Bukan suara AI, tapi suara asli. Suara Pak asli. Dan nggak usah cari-cari live streaming ya, nggak ada. Nggak ada di Mount Hermon, nggak ada live streaming. Jadi harus apa Pak? Harus datang. Tinggal pilih loh ibadahnya. Ada yang jam berapa aja hari Minggu? Ada 3 kali ibadah, jam 10.30, jam 13.30 dan 15.30. Nah, tinggal pilih jamnya. Nggak bisa 10.30, ada 13.30. Nggak bisa lagi sore. Kagak bisa juga, itu mah kebangetan namanya ya. Berarti nggak niat. Itu nggak niat namanya gitu loh ya. Setiap minggu kita ada perjamuan loh, nggak ada loh di gereja lain loh. Gereja lain sebulan sekali loh, kita tiap minggu loh. Setiap jam itu ada perjamuan. Setiap ibadah, kalau saya WL sampai kenyang saya karena perjamuan. Diberkati terus gitu loh. Diberkati terus gitu, dikasih minyak urapan segala macam gitu loh. Berarti bersyukur bahwa Harus terus bersyukur. diurapi. Harus bersyukur bisa ibadah di sini. Jadi ada jam 10.30 nggak bisa, ada jam 13.30, 13.30. 13.30. Nggak bisa lagi yang sore lah 3:30. Aduh nggak bisa.
ke sebelah bisa ya. Ke sebelah bisa dari jam mall buka sampai mall tutup bisa. Ya kan? Ini cuman 2 jam loh, paling lama 2 jam satu kali. Curcol dia, curcol Iya. sebagai WL ya. Iya. Gitu ya, memang kadang-kadang ya gitu ya. Gitu. Ya Bapak Ibu, belum ada. Belum Boleh ada tanda-tanda. ditengok BNN, bagian BNN boleh Bagian ditengok. BNN itu apa ya? Bagian BNN bagian nengok-nengok. Oh, bagian nengok-nengok. Bagian nengok-nengok. Ya, bicara tentang kita bahas tentang bagaimana dunia nyata dan dunia digital yang itu bagaimana kita merespon, kita menyikapi dengan baik. Kalau dari saya berintegrasi, nggak ada yang nggak mungkin. Kita berintegrasi antara dunia nyata dan dunia maya digital gitu ya. Kalau kita lihat angkutan, ini Pak Joni mungkin lebih tahu ya. Busway semuanya bisa terintegrasi ya Pak. Ke semua moda transportasi di Jakarta semuanya terintegrasi karena Pak Joni rumahnya di depan langsung. Jadi bisa lihat dengan jelas bagaimana moda transportasi itu terintegrasi antara satu dan yang lain. Jadi kita pun sebagai orang percaya juga bisa mengintegral hidup kita bahwa antara dunia nyata dan dunia maya itu bisa integrasi, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik, yang intim dengan sang pemilik kehidupan gitu. Ya, Bapak Gembala ada yang mau ditanyakan ke kami Pak, tapi jangan Enggak, bisa dijelaskan juga tentang biografinya Ibu Melani. Mungkin bagi kita yang hadir mungkin ingin tahu kira-kira sekilas profilnya Ibu Melani itu siapa beliau. Ya. Ya. Beliau sudah tiba bersama kami. Ya, Ibu Mungkin Melani. kalau dijelasin sedikit ya, Ibu Melani itu namanya tuh mulai nanjak jadi presenter baru beberapa tahun ya kayaknya ya. Udah lama dia. Udah lama ya. Udah lama, cuman beliau sebagai YouTuber yang cukup mumpuni dengan follower. Silakan kita mari sambut. Kita kasih tepuk tangan yang meriah loh untuk Kak Melani. Selamat siang Kak Melani. Komedo, komunitas Melani Ricardo. Kita kasih salamnya sama-sama. 1, 2, 3. Komedo, komunitas Melani Ricardo. Silakan Kak Melani. Ya, selamat datang pada Kak Melani Ricardo, pada Mount Hermon Church yang hari ini. Untuk kehadirannya, ya, untuk kehadirannya kami ucapkan terima kasih untuk Pak Gembala, saya persilakan. waktunya. Juga kita langsung mulai karena Kak Melani juga waktunya. Ya, mepet. Kak Melani bisa sharing buat kita semua bagaimana sih peran digital dalam kehidupan anak muda saat ini. Kalau Kak Melani pastinya kebutuhan digital, era digital dan kebutuhan digital itu menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan Kak Melani sebagai pekerja seni ya, dan juga YouTuber, terutama sebagai podcaster juga yang kita semua pasti sering nonton ya. Ya, bagaimana Kak Melani mau bagi sharing buat kita bagaimana sih kita bersikap sebagai umat Kristiani, bagaimana kita merespon sesuatu yang negatif, konten-konten itu. Boleh Kak Melani sampaikan pada kami, sharing buat kami semua. Silakan Kak. Shalom Bapak Ibu para jemaat dari Mount Hermon. Shalom. Selamat hari Sabtu semuanya. Perkenalkan dulu, saya Melani. Kakak siapa namanya? Odilia. Kak Odilia. Ini Pak Gembala. Ini Pak Gembala kami. Bapak Gembala. Iya. Pak Gembala, terima kasih. Thanks for having me. Iya, Dan juga terima para jemaat kasih. semuanya. Terima kasih, saya di sini menggantikan Yosi Project Pop karena Yosi lagi bulan madu sama istrinya. Bulan madu sekian kali, karena memang pernikahan harus dirawat. Jadi dalam kesibukannya sebagai salah satu kakak rohani saya, Yosi, kemarin sempat cerita bahwa mereka sedang mengambil waktu untuk days off ya, beberapa hari untuk suami istri menikmati pernikahan. Dan terima kasih karena kebaikan Tuhan, saya hari ini sehat, puji Tuhan masih kuat bisa hadir di sini. Dan juga waktunya cocok ya. Karena sehat, kalau waktunya nggak cocok nggak bisa ketemu juga. Waktu ada, tapi kalau kita nggak sehat lebih parah lagi. Jadi sehat, kuat, dan waktunya dicocokin sama Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya bekerja sebagai seorang podcaster, YouTuber. Basically orang gampangnya bilangnya kerjanya konten kreator. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu orang tuh melihat apa sih konten, bagaimana
bagaimana orang bisa hidup dari konten. Tapi kalau sekarang hidup itu sudah jauh berubah Bapak Ibu. Kita tuh ibaratnya dunia itu ada dalam genggaman tangan kita. Betul Bapak Ibu ya? Setuju. Saya rasa udah jarang deh. Orang sekarang ya mungkin masih banyak juga sih. Tapi kayaknya orang-orang sibuk itu jarang sebetulnya nonton TV. Ya kan Bu? Semua nonton TV-nya di handphone. Nonton digital YouTube-nya di handphone. Dengerin khotbah juga kadang-kadang di handphone. Apalagi zaman kemarin COVID kan. Itu benar-benar kan nonton semuanya khotbah, sermon, apa segala macam itu dari handphone. Baca firman pun kadang-kadang ya Alkitab itu ada di handphone. Pokoknya everything semuanya ada di handphone. Nah artinya konten itu menjadi salah satu tempat source ataupun sumber mata pencaharian. Kalau buat anak-anak muda ataupun juga sekarang bukan hanya anak-anak muda tapi juga orang-orang yang senior. Banyak kelihatan misalnya opung-opung, oma-oma gitu ya. Yang mungkin dengan tanpa sadar bikin konten-konten lucu ternyata viral dan bisa menghasilkan misalnya masuk endorsement. Endorsement tuh maksudnya produk tuh bayar kita gitu Bapak Ibu. Ada yang kecil, ada yang sedang sampai ada yang besar. Nah, balik lagi tadi kalau balik kepada apa yang Tuhan kasih ke hati saya. Saya tuh dari kecil memang tahu bahwa talenta aku itu adalah berbicara. Berbicara, menyampaikan sesuatu kepada orang, kemudian juga menghibur orang dengan talenta kemampuan public speaking. Baik di altar mungkin dengan kesaksian ataupun di dunia sekuler. Nah kalau buat aku sebagai anak Tuhan apa yang menjadi pegangan dalam membuat konten. Karena sekarang itu orang berebut semuanya Pak Gembala untuk menjadi viral. Dan tidak ada salahnya untuk viral. Cuma kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat yang sekuler keviralan itu kadang-kadang jauh lebih mudah. Ini punten ya berdasarkan pengalaman saya. Jauh lebih mudah membuat keviralan itu dicapai dengan membuat konten kegaduhan. Artinya konten yang negatif itu biasanya akan jauh lebih mudah menjadi viral dibandingin konten-konten yang positif ataupun menginspirasi. Bisa sih konten yang positif, konten menginspirasi, tapi biasanya harus jatuh bangun Bapak Ibu ya. Harus perjuangannya tuh harus lebih panjang gitu. Tapi bisa nggak? Bisa aja. Nah tapi apa yang Tuhan taruh di hati saya pada saat saya disuruh Tuhan untuk membuat YouTube dan membuat podcast itu adalah Tuhan bilang bahwa podcast saya sebagai display dengan nama saya sebagai Melanie Ricardo yang Tuhan sudah buat bertahun-tahun sebagai seorang artis lah ya bisa dikatakan. Saya pengen bahwa melalui siapapun yang nonton podcast saya kan biasanya saya ngobrol bersama dengan artis, public figure. Kenapa sih artis public figure itu disebut influencer? Nah kadang-kadang orang tuh ada beberapa teman-teman yang mungkin gak sadar. Misalnya hidupnya mau sembrono, hidupnya mau sembarangan, hidupnya mau seenaknya. Ya artis kan juga manusia, betul. Tapi saat kita dipilih Tuhan, artinya kita dipercaya menjadi seorang public figure, menjadi seorang artis, kita diberikan spotlight, kita diberikan display sama Tuhan. Dimana kita punya kemampuan, we have power, kita punya kekuatan untuk menginfluence atau apa bahasa Indonesia menginfluence, mempengaruhi. Sok-sok gak bisa bahasa Indonesia deh. Mentang-mentang istri bule. Sok-sok lupa apa itu bahasa Indonesianya. BTL. Padahal BTL, batak tembak langsung ya. Halo Siantar gitu. Jadi kita itu punya kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain. In a good way or in a bad way. Bener gak Bapak Ibu? Iya, makanya benar. disebut influencer. Jadi influencer gak boleh sembarangan dengan hidupnya. Perkataanmu, kata-katamu, postingan kamu yang kamu pikir followers aku cuma segini. Hey, followers itu Tuhan yang pilih loh. Followers itu adalah orang-orang yang percaya bahwa hidupnya tiap hari melihat kehidupan kamu, bener gak? Kalau kita memilih untuk memfollow orang, berarti kan orang yang kita pilih, betul kan Bapak Ibu? Iya. Kita gak akan pilih, kita gak akan follow orang-orang yang gak bikin kita sukacita atau orang-orang yang mungkin kita kepoin, bener gak? Kan intinya memfollow kan cuma dua, menginspirasi atau mendapatkan berita gitu ya kan? Nah, tapi kadang-kadang kita suka lupa bahwa as a influencer kita tuh punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Makanya pada saat saya ngobrol sama tamu saya yang notabene sebagian besar misalnya public figure, bukan cuma artis ya, tapi orang-orang yang mungkin punya pengaruh di agama apapun. Kenapa saya bilang begitu? Karena penonton aku bukan hanya umat Kristiani. Penonton aku ada yang umat Muslim, Hindu, Buddha. Karena itulah Indonesia. Makanya dengan adanya public figure berbicara di sebelah kiri aku, misalnya atau sebelah kanan aku, ngobrol bersama dengan aku, mereka menceritakan misalnya perjalanan hijrah mereka. Kalau public figure yang cerita, itu orang-orang awam Bapak Ibu masyarakat tuh melihat, wow, terpengaruh. Ternyata artis
artis pun punya perjalanan spiritual yang up and down. Misalnya tadinya narkoba, let's say nih orang Kristen kesaksian artis nih. Tadinya aku narkoba, hampir mau bercerai. Sekarang Tuhan Yesus yang merubahkan pernikahan aku. Itu yang ngomong artis, orang-orang tuh dengerin Bapak Ibu. Itulah kelebihannya kalau Tuhan pilih kita dipercaya menjadi public figure. Karena kita bisa mempengaruhi banyak orang. Nah makanya apa yang Tuhan taruh di hati aku pada saat aku membuat podcast itu adalah Tuhan bilang bagaimana caranya aku tuh sebagai messengernya Tuhan. Kan kalau Pak Gembala messenger di altar, di gereja, aku messenger di dunia sekuler. Messenger sebagai apa? Bagaimana caranya supaya pada saat orang nonton podcast aku itu bukan makin ngaco hidupnya. Tapi Tuhan pakai aku sebagai messenger dengan siapapun yang Tuhan pilihkan tamu aku saat mendengarkan cerita kesaksian dari bintang tamu aku ini, orang agama apapun bisa semakin mendekat hidupnya, arah hidupnya dari tadinya ngaco berbalik kepada penciptanya. Siapapun penciptanya yang kamu mau sebut apa, tapi we believe there's a power beyond our control. Benar Bapak Ibu, ada kekuatan di luar kekuatan kita sebagai manusia, whatever you wanna call it. Dan itu yang Tuhan taruh di hati saya. Makanya kadang-kadang kalau orang ada yang bilang, Kak ini lagi viral kenapa gak diundang? Karena aku selalu diskusi selain sama tim aku, sama adik aku di sebelah kiri. Ini kebetulan Nana manajer aku juga. Aku juga diskusi yang pertama-tama tanya sama Tuhan. Karena tidak semua yang viral itu membangun moral. Betul kan? Viral bisa macam-macam. Viral itu biasanya bisa views kita bisa naik tinggi. Dan saat views atau penonton kita tinggi, kita dapat AdSense Pak Gembala. Betul. Kita dapat gaji dari YouTube. Itu pun besar. Tapi kan gaji itu pasti akan habis, bener Bapak Ibu? Iya, benar. Beli makan, buat bayar parkir, token listrik pasti habis. Skincare ya, iya kan, skincare ya kan, habis. Beli tas lah ini ono, tap layar di TikTok ya kan, pasti habis. Tapi apa yang sudah kita posting itu ternyata menjadi peninggalan ataupun legacy saat kita nanti take off kembali ke surga. Benar gak? Iya, Apa benar. yang kita posting, apapun yang kita taruh di sosial media itu harus dipertanggungjawabkan pada saat kita kembali kepada Tuhan. Nah makanya buat aku walaupun tidak selalu bisa smooth, there's always a mistake. Selalu pasti ada kesalahan yang kita pasti belajar. Makanya kita butuh Yesus karena kan kita gak sempurna. Pasti kadang-kadang aduh jatuh, aduh Tuhan kenapa aku posting ini, kenapa aku pilih ini. Tapi kita belajar. Nah biasanya orang tanya, apa sih Kak barometernya kalau ini sesuai dengan panggilan kamu dalam Tuhan? Nah itu biasanya. Kalau tamu ini atau konten ini tuh sesuai dengan yang Tuhan suruh, apa sih barometernya? Apakah uang? Apakah views? Apakah popularitas? Tentu saja tidak. Sebenarnya sesimpel ini. Barometernya kalau aku adalah damai sejahtera. Amen. Kalau kita habis posting ada damai, berarti itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tapi kalau habis posting kita resah, gak bisa tidur Pak Gembala ya, bawaannya rungsing aja. Damai itu hilang, itu berarti mungkin ada sesuatu yang kurang tepat. Karena kalau ada Tuhan pasti ada damai. Kalau udah nggak damainya udah nggak ada, berarti mungkin kita harusnya jalannya ke sini dari wes suruh kita belok kiri, kita belok ke kanan. Akhirnya muter-muter, nyampe sih, benar Bu. Tapi masuk dulu ke jalan buntu, puter balik dulu, ya kan? Kadang-kadang mobil bisa kesenggol karena jalanannya gangnya sempit. Artinya it cost a lot of trouble dan juga membuat perjalanan jadi makin jauh dari tujuan kita yang Tuhan pengenin gitu. Jadi biasanya yang menjadi barometer utama adalah damai sejahtera. Dan memang sebelum biasanya posting, aku tanya Tuhan dulu. Bahkan misalnya ada berita deh. Kan viral tuh sekarang cepet banget Pak Gembala. Iya, Viral ini pindah ke sini. Kita belum beres ini, belum tahu ujungnya gimana. Jadi siapa, mohon maaf misalnya ya. Jadi siapa penjahatnya misalnya. Kan ada selalu ada good person and bad person misalnya dalam satu cerita. Jadi siapa intinya permasalahan ini. Kita belum tahu ujungnya, udah pindah cerita yang lain. Jadi biasanya sebelum undang itu atau sebelum telepon narasumber, bisa tanya Tuhan dulu. God, if it's your way, kalau emang ini maunya Tuhan, dia dipakai untuk cerita mengenai kesaksiannya, ceritanya dalam podcast aku, makes everything easier. Selalu ada jalannya. Ini termasuk ada yang belum menikah belum? Ada yang Ada berapa? Ada yang Ada jomblo. Siapa yang jomblo boleh angkat tangan dong. Penyertaan Tuhan luar biasa.
Cerita dikit ya di luar konten ya. Tapi ini juga ada hubungannya. Orang suka nanya, gimana sih taunya jodoh apa enggak jodoh? Kalau jodoh menurut pengalaman aku, biar kata Tyson di ujung dunia tuh ya, di negara kanguru. Maaf Bapak Ibu, Tyson itu suaminya Ibu Suami Melani. aku, yang kepalanya botak kayak bapak di belakang. Iya, beda warna kulitnya aja ya Pak. Jadi bukan Mike Tyson, bukan? Bukan Pak, ntar gigit kuping dong Pak Gembala. Ya, jadi aku kan lahirnya di Medan, ya bukan Medan perang ya Pak. Aku lahir di Medan. Saya juga, saya Bapak Siantar. juga? Kau juga? Siantar, Oh, ya. Sama lah, Siantar men. Aku juga kampungku Siantar. Jauh-jauh ke Ratu Plaza. Ada Siantar men. Jadi aku dari Siantar. Tyson dari Melbourne, Australia. Bayangkan kalau Tuhan mau jodohkan dari satu kanguru, satu babi ya kan? Ya maksudnya kan makanannya terkenal babi kan Mbak. Kok bisa nyambung gitu kan. Tapi orang nanya gitu. Dulu pacaran berkali-kali sama orang Jakarta yang deket-deket. Tapi ada aja kendalanya dan tidak terselesaikan. Dan buat aku saat mencari jodoh itu of course tanya Tuhan. Tapi yang paling utama apa? Blessing from the parents. Harus direstui mama dan papa. Karena Tuhan bilang apa? Mama papa ada Tuhan yang kelihatan ya. Kalau pengen hidup panjang umur, pengen sehat, pengen diberkati, yang paling utama yang harus dilakukan adalah honoring your parents. It's not respecting our parents karena respect is earned. Tapi menghormati orang tua itu mau dia apapun, mau dia bagaimanapun harus menghormati orang tua. Kalau pengen panjang umur, pengen hidupnya enak dan pengen diberkati Tuhan, itu it's a must. Nggak bisa dinego. Ada ayatnya itu. Ya. Itu Pak Gemba. Takut aku salah-salah, terviral lagi. Berapa Bu sekarang? Baik. Jadi kalau misalnya jodoh itu, kalau aku ngerasanya adalah, kalau misalnya pun kita pun ada obstacle, namanya hubungan pasti ada tantangan, tapi pasti ada jalannya. Kayak aku sama Tyson mau pindah ke sini. Aduh gimana ya? Apa kita ke Australia? Aku di Australia ngapain Bu? Aku jadi barista, jual kopi. Atau ngurus Angguru. Aku ngapain? Iya kan? Ganti popoknya koala. Aku ngapain Bu? Gitu loh. Jadi tapi Tuhan kasih pekerjaan di sini buat Tyson pelan-pelan ngurus surat. Kalau nikah sama orang bule bukan mudah Bapak Ibu. Tapi Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Jadi sama seperti pekerjaan dan juga jodoh. Kalau dari Tuhan it must be a way. Pasti harus ada jalan. Jadi kalau lagi berhubungan sekarang, ke sini mentok, ke sana mentok, naik lift ngadat, ya eskalator mati berhenti. Mungkin bukan dari Tuhan Pak. Tapi kan perlu usaha juga. Iya. Kalau Kak Mel kan aku tahu dari Facebook. Kan usaha juga. Harus ya. Betul. Kalau belum ada jodoh harus usaha. Pertama yang harus dilakukan apa? Maaf ya Pak Gembala ya sebentar ya. Silakan Bu. Jadi ke silakan. jodoh nih. Iya. Percantik diri ya. Percantik diri, tambah kualitas diri. Ini percantik bukan cuma look kita ya, tapi juga otak kita, iman kita, prepare ourselves untuk ketemu sama pangeran yang Tuhan pilih. Mempercantik kenapa? Karena badan kita cuma satu-satunya. Kita nggak bisa compare selalu badan kita sama orang lain. Dan saat kita ngerasa percaya diri, satu kita lebih sehat, kedua kita ngejalanin pekerjaan jauh lebih enak. Tapi harus misalnya ada aplikasi, tapi of course jangan yang aneh-aneh ya. Aplikasinya yang Facebook kayak apa kayak segala macam atau apa. Mungkin sekarang I don't know. Udah lama nggak main aplikasi soalnya. Dulu kan cuma ada Facebook kan. Harus usaha karena aku percaya dalam mencari jodoh, dalam mencari rezeki, we are partnering with God. Kita tuh teamwork sama Tuhan. Belum ada berkat hari ini, jangan males. Karena Alkitab bilang orang males gak boleh makan. Yang penting kalau aku selalu bilang sama Tuhan adalah gini. Karena pekerjaan artis itu Bapak Ibu, pekerjaan yang very stressful. Kenapa? Karena di satu musim kami bisa kaya raya, banyak job ya. Ini jangan pikir semua artis penghasilan kayak Raffi Ahmad ya Bapak Ibu ya. Seret amat kayaknya. Tajir melintir ya Bu ya. Iya kan Pak Gembala. Iya, bener. Tapi juga di satu sisi bisa kalau gak ada pekerjaan itu bisa nol. Sedangkan token listrik harus dibayar, uang sekolah anak, THR pegawai, nggak bisa dibilang nggak ada pemasukan. Jadi kemarin saya share di TikTok ya. Sebenarnya saya share mengenai kesetiaan dalam membayar perpuluhan. Karena TikTok sekarang lagi heboh. Ada grup yang percaya bayar perpuluhan. Ada yang bilang gak boleh bayar perpuluhan. Nanti kalau mau tanya-tanya ceritanya topiknya boleh lain lagi. Ya, tapi kalau aku percaya. Berarti udah janji Ibu ini 2 kali. Ya. Ya. Asal ada sehat, ada kuat, ada jadwal. Ya kan? Sip. Sampai mana tadi sih Mbak? Perpuluhan. Token Enggak, listrik sebelum itu. Pendapatan artis. Pendapatan artis. Iya. Pak Gembala lebih ngecut kita.
Iya, jadi pendapatan artis itu benar-benar is a very stressful job. Bukan hanya dibutuhkan talenta, kerja keras, tapi juga iman yang kuat sama Tuhan. Makanya banyak artis yang mohon maaf banget, bukan cuma di Indonesia deh, taruh aja di luar ya. Pakai narkoba, depresi, ada namanya post power syndrome. Begitu sudah tidak ngetop lagi, aku ngapain? Kalau kita nggak tahu value kita dalam Kristus, ya kan? Kita cuma depend dalam aku tuh artis. Jadi saat aku udah gak jadi artis, aku akan depresi. Padahal aku jadi artis, aku gak jadi artis, aku akan selalu jadi Melanie Ricardo, anaknya Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang Tuhan kasih hari ini mungkin aku masih disuruh Tuhan jadi artis. Tapi kan gak selama-lamanya. There will be times nanti aku juga akan cuti. Mungkin Tuhan bilang harus naik mimbar, naik ojek, naik apa. Ya kan kita gak tahu Bapak Ibu. Tapi value kita harus tahu siapa sih kita di dalam Tuhan. Supaya value kita, nilai diri kita tidak ditentukan oleh mata dunia. Betul. Tapi tetap jadi Melanie kan, bukan Mulyadi kan? Jangan dong. Kakak ini followers aku loh. Kak nih Kak, misalnya ya Kak. Ini bagus nih, bagus. Thank you Kakak nanya ya. Aku sampai bikin gini. Bikin lucu-lucuan tuh Kak. Kayak di TikTok Reels gitu ya Pak. Sudah sampai di umur gak mau debat. Kalau lo bilang gue dulunya Mulyadi, sekarangnya Melanie, terserah gue iyain aja. Kan aku dulu dibilang katanya dulunya cowok Bapak Ibu ya. Coba kalau kita gak secure, kita gak tahu diri kita dalam Tuhan. Bener gak? Kita akan kesel marah. Enak aja lo ngatain gue bencong, enak aja lo ngatain gue waria. Gue perempuan ya. Bener gak? Tapi aku tahu siapa aku. Jadi makanya sampai aku udah bisa bikin dari kelucu-lucuan yang orang buat, komen orang buat, menjadi akhirnya konten Mulyadi gitu loh. Tapi ini ciri Batakers original kayak gini. Betul. Keras ya. Maju terus pantang mundur. 99 kali jatuh 100 kali bangkit lagi. Betul. Tuh, orang Batak. Tepuk tangan. Maaf Pak Gembala kayaknya bukan orang Batak deh. Maaf Pak Gembala ya. Benar. Ya. Saya Batak cuma sering dipikir orang Chinese. Masa? Iya. Orang Batak? Batak saya. Marga Saragi saya. Saragi dari mana Oriental Pak? Tapi benar-benar kelihatannya Tapi Chinese bukan filter ya. kan, ini bukan filter. Bukan filter. Ini original. Iya. Iya. Wow. Oke. Anything else, ada pertanyaan Kakak? Nah, kita mau minta tips dan trik Kakak, bagaimana sih kita umat Kristiani menyikapi kadang-kadang sekarang konten kan suka ada negatif, konten pemuka agama ini kita ikut-ikutan menggunakan cakap digital, menggunakan jempol kita, bagaimana sih baiknya? Kan Kakak Melanie sudah katam lah ya di dunia yang seperti ini, hiruk pikuknya tuh seperti apa baiknya, gimana kita bersikap? Ya, memang gak ada kata hatam sih Kak. Tiap hari kita belajar ya Kak. Karena konten ini it's a crazy world. Kenapa? Ada aja yang baru-baru. Nah memang aku sedih dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kita gak perlu membicarakan lebih detail. I'm sure everybody semua yang di sini sudah mengerti. Tapi aku belajar satu hal bahwa dasarnya gini. Kalau buat aku, ini buat aku ya, bukan buat orang lain. Saya hanya sharing dari pengalaman pribadi aku. Aku akan stick dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup aku. Dan dengan ada banyak banget sekarang ini berita yang tiap menit scroll up scroll down kita dapetin. Dan kadang-kadang jujur ya, kita tuh tertrigger kayak tergelitik untuk kayak pengen berkomentar. Of course, kita boleh komentar di ruang privasi. Tapi saat go to ruang publik, misalnya membuat konten atau begini. Ini kan sebetulnya untuk kita-kita aja. Tapi kita gak pernah tahu ini bisa kemana aja. Saya akan selalu minta hikmat Tuhan dalam berkata-kata. Satu, aku pokoknya tidak mau mengomentari hal yang di luar dari yang menjadi kapasitas aku. Itu dia. Kenapa? Karena intinya satu, jangan sampai kata-kataku mungkin aku gak sengaja takutnya melukai orang. Mungkin aku niatnya pasti gak begitu, tapi takutnya melukai orang. Jadi sebelum apapun misalnya ada kamera seperti ini, bahkan gak usah gini deh Bapak Ibu. Kita lagi ngobrol duduk-duduk, tiba-tiba ada yang live. Itu suka kesel tuh. Terus gak izin lagi live-nya, bener gak? Iya. Jadi kadang-kadang ruang privasi misalnya Pak Gembala lagi cerita mengenai Tuhan Yesus ini apa segala. Loh itu kan privasi. Tiba-tiba ada orang yang gak izin terus main nge-live. Ruang privasi yang kita dari ngobrol-ngobrol hanya untuk kita berubah ke ruang publik. Kan beda cerita dong, ya kan? Kalau kita ngobrol sama-sama kita kan akan beda gitu. Cuma kalau aku
Artinya gini, setiap aku tampil di ruang publik seperti ini, aku memilih benar-benar apa yang akan aku share. Pokoknya yang aku tidak ketahui secara 100%, yang bukan jadi bagianku, aku biasanya menolak dengan cara all respectful untuk mengomentari, gitu aja. Ya. Dari Pak Gembala mungkin ada yang mau, mumpung ketemu dengan Kak Melani. Iya benar. Saya juga YouTuber juga Bu. Wah saingan kita bisa-bisa Pak Gembala. Cuma Iya, Pak lebih Gembala gimana? spesialisasi rohani. Jadi saya tiap hari selalu upload renungan harian. Juga saya selalu upload khotbah-khotbah pendeta yang khotbah di tempat ini. Ya, ya. Itu saya langsung upload malam itu juga ke YouTube. Keren. Iya. Ya. Jadi memang ada godaan bagi YouTuber itu untuk membuat viewernya banyak. Ya. Ya. Makanya biasanya cara termudah itulah membuat hal yang gaduh atau kontroversial. Nah, itulah perlunya kita menyaring, dan kita kebenaran kita lah dari Alkitab, jadi kita harus saring berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Nah, karena itulah saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Melani, bahwa saat dia sebagai YouTuber buat konten, godaan untuk membuat populer itu pasti besar. Betul. Iya, karena itulah luar biasa kalau benar-benar apa yang konten akan dia buat, dia berdoa kepada Tuhan sehingga konten itu bukan menjadi buat gaduh tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, saya juga membuat YouTube demikian Bu. Jadi saya ingin agar YouTube itu menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap khotbah juga saya usahakan demikian. Iya, Bu. iya. Tapi tetap dalam hidup kan kita pasti tidak lepas, namanya manusia pasti ada kesalahan. And I think it's okay to make a mistake asal kita mau belajar dari kesalahan kita. Dan kesalahan bukan harus kesalahan yang kita perbuat. Justru kalau kita jatuh kepada, kita udah lihat orang lain jatuh ke dalam lubang itu, kita jangan ikutin. Justru kita bisa belajar dari pengalaman orang lain atau dari kesalahan yang pernah kita buat, bahwa dalam hidup sebetulnya we always live and learn. Tiap hari hidup dan belajar. Sebenarnya sih itu sih. Ya, betul Kak. Jadi kita nggak usah hitung berapa kali kita jatuh, tapi hitunglah berapa kali kita bangun dan kembali melanjutkan. Iya, benar sekali. Ya, satu pertanyaan buat kakak mungkin terakhir ya. Gimana kanan apakah ini? Bisa. Oh ya, bisa Kakak diatur. kayaknya masih banyak pertanyaan. Nanti sesi kedua ya Oh Kak. ya, kita tunggu. Udah janji ya, udah janji ya, udah janji. Janji ya. Sesi kedua. Udah janji ya. Doakan saja saya panjang umur, sehat. Ya. Bapak Ibu juga semua panjang umur, sehat. Amin. Pak Gembala Amin. Iya. yang ternyata orang Batak ya Kak. Supaya kita bisa jumpa lagi. Iya, benar. Pertanyaan terakhir, bagaimana kakak memproteksi keluarga dan terutama anak-anak dari kakak kan kehidupannya mungkin semua orang pengen tahu ya, bagaimana kehidupan pribadinya Kak Melani, bagaimana kesehariannya kakak gitu, daily life-nya. Nah, bagaimana cara kakak memproteksi mereka, terutama anak-anak yang sedang bertumbuh ini. Dan juga suami tentu dengan kebudayaan yang sedikit berbeda dengan Indonesia. Iya, memang agak susah gampang kalau anak-anak sekarang, anak-anak bukan Gen Z lagi, Gen E kayaknya mereka udah ya. Aduh ini susah gampang sekali sih bener-bener ya. Tapi salah satunya adalah aku belajar dari anak-anak ini adalah belajar untuk menghargai privasi mereka. Jadi anak sekarang nggak bisa Pak. Kalau dulu tuh waktu mereka masih kecil-kecil, setiap aku mau kontenin, aku ambil handphone, aku sorot mereka dengan handphone aku, mereka nggak bereaksi, ikut aja. Makin besar nggak bisa Bapak Ibu. Anakku langsung tepak, dia bilang, "Mami, you have to ask first." Karena Mami mau ambil aku kan, Mami harus izin dulu sama aku. Nah aku belajar nih, kalau aku mau dihargain anak-anak, aku juga harus tanya dia. Walaupun kadang-kadang suka curi-curi. Tuh kan Mami kan udah janji kan. Anak kadang-kadang gemes gitu ya, namanya orang tua kan. Ih lagi cakep dia, gemes sekali gitu kan. Gak bisa, apalagi yang udah makin besar, nyaris-nyaris ABG gitu. Itu harus Kak, tanya Chloe. Iya. Terus kemudian juga dulu waktu Chloe kecil, aku tuh berambisi sekali pengen Chloe jadi artis. Karena sebetulnya saat punya Chloe itu, aku tuh seperti balas dendam Pak Gembala dengan kesulitan aku zaman masa muda. Si orang Batak ini kan dulu casting pengen jadi artis susah banget gitu kan. Jadi aku tuh bener-bener ditolak-tolak terus. Jadi aku tuh berjanji sama diriku, pokoknya aku harus nikah sama bule supaya anakku blasteran. Karena gue lihat kalau blasteran gampang jadi artis. Ya kan? Sama Bu, sama Bu. Saya Ya juga kan? rindu anak saya kawin sama bule Bu.
Nah, Pak Pendeta ngerti tuh kan. Tapi ternyata sampai satu hari aku tuh menaruh anakku di homeschooling. Ini sekali lagi tidak ada, aku tidak bilang homeschooling gak baik, sekolah yang lain lebih baik, tidak ya. Tapi aku hanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi aku, karena aku mikir gini, udahlah nanti Chloe akan aku sarankan ke dalam dunia entertainment. Dia homeschooling aja. Sekolah seminggu 3 kali, 1 kali sekolah itu hanya sejam. Jadi selebihnya santai. Nah, sambil menunggu job kerjaan, aku inget banget momen dimana anak-anak lain jam 10:30 siang udah berangkat sekolah, ya. Aku lihat Chloe itu lagi tiduran main handphone, up and down, angkat kaki di sofa. Momen di situ aku ngerasa bahwa gini, ini kalau aku terusin dengan ambisi aku sendiri, ya, ini anak bisa rusak. Kenapa? Karena di tengah anak lain pada sekolah, mereka diajar untuk mengerti yang namanya pattern. Karena pattern tuh penting Bapak Ibu. Pattern bangun pagi, pattern untuk ketemu sama orang. Dan menurut aku pribadi ya, sekolah tuh ternyata bukan cuma sekadar bahwa kita dapat sertifikat bahwa kita lulus. Tapi kita kan bergesekan di sekolah. Kita mengerti bagaimana bersosialisasi. Karena pada akhirnya saat anak besar, orang tua kan gak bisa jaga 24 jam. Ternyata bukan cuma intelektualitas, tapi kemampuan mereka. Misalnya mereka bergesekan dengan temannya, gimana cara membawa diri. Iya dong, kita lihat banyak anak-anak yang dulu di zaman di sekolah. Nih again ya, tidak semua, tapi mungkin secara akademik gak pinter-pinter banget, tapi bisa sukses juga kok gitu. Artinya kan grit, ketahanannya tuh harus bisa dibangun. Nah aku ngebayang kalau aku biarin dia di rumah tiap hari, artinya kan kalau di rumah tiap hari dia hanya bersosialisasi sama mama papanya. Dia salah, dia apa, kita kan ya oke lah, kita ibaratnya cincai lah. Tapi kalau orang di luar kan gak bisa. Momen di situ aku ngerasa bahwa gak bisa. Kalau memang Chloe nanti akan jadi artis, go ahead. Tapi aku kembalikan dia ke sekolah yang seharusnya, maksudnya sekolah yang pagi sampai dengan sore reguler, and then saat itu aku mulai berusaha untuk ngomong ke diriku bahwa Chloe akan punya journey perjalanan dia sendiri. Itu bukan perjalanan Melanie. Aku hanya bisa kasih input. Kalau Chloe nanti bisa jadi artis, that will be good. Aku cuma menyarankan. Tapi at the end of the day bahwa anak ini adalah manusia utuh. Dia punya kehendak, dia punya jalan cerita, dan dia akan punya jalan kehidupannya sendiri. Jadi sebagai orang tua sebenarnya kita juga diajar Tuhan nih, bahwa anak kita itu bukan milik kita sepenuhnya. Artinya anak kita itu juga akan punya journey-nya sendiri. Kita hanya bisa kasih input apa yang baik, nasihat buat mereka. Dan kalau soal pernikahan Kak, kalau pernikahan, aku mungkin ibu-ibu juga tahu ya. Shalom ibu, baru datang. Iya. Wah, rugi sekali nggak mendengar dari tadi. Tunggu sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Ada rekamannya Bu? Oh iya, untung ada konten kreator Pak Pendeta. Shalom ibu. Sedikit lagi nih, sebelum aku mengakhiri soal pernikahan. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, maksudnya saya juga sempat mengalami goncangan dalam pernikahan sama Tyson. Dan itu memang tidak semua kami buka. Artinya gini, nggak bongkar-bongkaran misalnya, oh Tyson tuh gini. No, I would never do that. Saya mau dibayar berapapun, even 1 M konten, I would never do that. Kenapa? Karena it's gonna be a legacy. Peninggalan saat nanti Chloe dan Courage besar, dia akan lihat bagaimana dia sedih, mamahnya ngejelek-jelekin papanya ngejelek-jelekin mamahnya. Karena anak kan gak bisa milih lahir dari siapa. Tapi memang aku percaya bahwa aku tuh punya hashtag Pak Gembala, bahwa kalau orang bilang pernikahan itu sulit ya, tentu Pulgoso. Pernikahan itu sulit. Pernikahan itu sulit dan harus diusahakan. Pernikahan sulit. Kalau gampang namanya bukan pernikahan, pencitraan. Iya kan? Ke Maria Mercedes apa? Yes. Kalau pencitraan itu hanya segala sesuatu yang diposting sosial media. Kalau pernikahan itu memang sulit dan gak bisa dilakuin berdua. Kalau pernikahan dilakuin berdua, of course aku yakin aku sama Tyson gak akan bisa sampai hari ini sama-sama. Amin. Karena harus bertiga, harus ada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa soften your heart. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melembutkan hati. Saya udah sempat share juga bahwa bagaimana saya udah pokoknya nggak mau, tidak mau lagi kembali kepadanya gitu ya kan. Aku mau punya kehidupan aku sendiri. No gitu. debat gitu. Udah batu pokoknya. Tapi batunya itu bisa dilembakin lagi sama Tuhan ternyata. Tuh sekarang masih di apartemen. Tadi sebelum berangkat udah cium lagi ya kan. Tapi artinya kenapa aku sharing bahwa aku kasih tahu kepada fans aku, netizen bahwa kalau mau nikah pertama harus disiapin.
Ya, jangan kucak-kucuk kita cinta 3 hari ketemu, set langsung nikah. No. Belajar ikut apapun agamamu, ikut di gereja, Betul. ikut dulu dipersiapkan. Lawong yang dipersiapkan aja kadang-kadang suka gagal. Gimana lu yang cinta main hajar bleh aja. Pernikahan harus dipersiapkan, financial, karakter, parenting dan segala macam. And then yang kedua, Bapak Ibu, dalam pernikahan itu sebenarnya again kita pokoknya harus sharingnya apa? Sharingnya adalah bahwa tidak ada pernikahan yang smooth, jalannya lurus, lempeng, gak ada. Pernikahan itu pada dasarnya tidak seindah postingan di Instagram. Ya Betul, kan? betul Pak. Iya Betul nggak? Bu, betul. Iya nggak, Karena Pak? yang di Instagram Iya kan? itu yang terbaik-terbaik, yang jelek-jelek nggak ditampilkan. Which is Iya, bagus. Iya. Kalau gue sih pengennya yang gue sharing yang bagus-bagus aja, Iya, yang manis-manis. betul. Ngapain kita sharing yang jelek-jeleknya tentang suami kita, istri kita, kejelekan lagi gaplok-gaplokan buat apa? Cuma yang belum nikah, percaya deh, persiapkan dirimu pakai seatbelt yang kenceng. Benar ya yang udah nikah? Betul. There will be turbulence. Dan tidak ada, kalau Tyson bilang there will be turning back, nggak ada puter arah balik ya. Ya artinya memang pernikahan itu kalau jalanin hanya berdua, it's gonna be very hard. Dijalan bersama dengan Yesus gampang nggak? Nggak juga, susah juga. Tapi paling nggak ada tempat untuk pegangan. Itu yang aku rasain gitu. Jadi pernikahan aku sama Tyson jauh dari sempurna. Tapi kalau hari ini kami 13 tahun mau 14 tahun sama-sama. Orang Batak yang keras kepala. Orang Australia yang dari kecil tidak tahu siapa Yesus. Tapi masih bisa sama-sama. I'm sure that's because of Jesus. Gak Luar mungkin biasa ya. Amin. Kita tepuk tangan dulu ya. Iya. Spiritual journey-nya Kak Mel ini Iya. memang up and down, tapi kakak terus bangkit lagi dan kembali mungkin mengandalkan Tuhan ya dalam segala hal. Betul. Yang tadi saya petik dari semua yang kakak sampaikan, quality time itu yang paling penting dengan anak dan suami, terlebih dengan Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kakak share itu menjadi berkat buat orang lain. Terakhir lagi tadi udah terakhir lagi. Kasihan kakak itu baru datang soalnya. Oh, iya. Shalom ibu, gak apa-apa bu. Tapi aku mau udahan ibu. Iya. Next time kita jumpa lagi ya bu. Iya. Ini terakhir, kakak punya satu lagu rohani yang favorit? Satu lagu rohani. Satu lagu. Aku suka lagu Jujurnya Siti Mohede. Willy mainkan. Bisa. Jujur kadang ku tak sanggup. Atau kau bisanya apa aja bang? Iya, Hidup iya. ini jadi berkat juga boleh bang. Apa yang gampang aja bang? Ya, mungkin sambil kita boleh berdiri sambil tutup boleh. Hidup ini jadi berkat aja bang. Gampang bang. Hidup ini adalah Pak kesempatan. Gembala. Nah itu aja. Ya. Nanti Ya. setelah nyanyi mungkin. Hidup ini adalah kesempatan. Semua mungkin pada tahu ya lagu ini Gampang ya. itu. Iya. Nanti. Cek. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya. Terima kasih buat Kak Melani yang sudah
sudah Makasih, menyempatkan Kakak. hadir di tempat kami. Terima kasih, Kita Tuhan berkati. boleh closing statement dari Bapak mungkin mau Iya. Kak Melani atau Sesuai juga dengan lagu tadi, kita harus menjadi berkat. Hari ini Ibu Melani Ricardo telah menjadi berkat bagi Amin. kita. Iya. Semoga apa yang beliau telah sampaikan itu kita juga bisa teruskan kepada teman-teman, atau juga rekaman ini juga nanti saya akan upload, bisa di-share kepada teman-teman agar mereka juga bisa mendapatkan berkat dari talk show ini. Amin. Dan Terima kita kasih. juga berdoa, ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi nextnya juga ada lagi. Ya. ya, kita tunggu kehadiran Kamel ini Siap. dengan mungkin kali berikutnya mungkin lebih jokes, lebih santai ya. Siap. Terima kasih para jemaat. Tuhan berkati para jemaat Mount Hermon. Terima kasih hari ini Pak Gembala sudah Iya. memberikan kesempatan buat saya. Ya, terima kasih untuk kedatangan Ibu. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga Horas. Mas Nana. Horas. Ya. Makasih. Mau boleh foto sesi foto dulu sama Pak Gembala boleh kah? Mohon bertambah